Panggilan itu masuk tepat pukul 11.17. Suara di ujung telepon terdengar resmi. Sedikit tergesa, lalu pelan. Seperti menimbang kata-kata sebelum melontarkannya. Suami Anda di sini bersama wanita yang mirip Anda. Saya menatap layar, menunggu kelanjutannya. Menunggu sebuah klarifikasi. Sebuah kesalahan yang akan segera dijelaskan. Tidak ada. Hanya gema kecil dari kantor. Lalu deringan yang menandakan mereka menutup sambungan. Ruang tamu saya terasa lebih kecil seketika. Jam dinding tampak menempel lebih berat ke tembok. Dunia yang selama puluhan tahun terasa stabil dan teratur, bergetar pada sebuah frasa. Saya berumur 62 tahun. 37 tahun usia pernikahan kami. Banyak yang saya pikir sudah saya pelajari tentang suami saya. Banyak yang saya anggap tak perlu lagi diperdebatkan. Kita punya rutinitas. Kopi pagi, coret-coret daftar belanja, lampu di ruang keluarga yang suami saya selalu lupa matikan. Saya pikir itu adalah bukti kenyamanan, bukan ketidakpedulian. Saya pikir percaya adalah dasar kita. Panggilan itu membuat saya menyentuh dasar yang terasa kosong. Jika Anda suka cerita nyata seperti ini, klik subscribe. Saya ingat betul saat itu saya berdiri di dekat meja makan. Tangan saya masih memegang cangkir yang setengah kosong. Di luar jendela, langit siang tampak biasa saja, tanpa tanda badai. Di dalam, ada sesuatu yang berdentang, halus dan berulang. Perasaan bahwa saya telah diabaikan bertahun-tahun. Dibungkus dalam kesopanan, tertata rapi seperti selimut lama di sofa. Saya pergi ke bank tanpa pikir panjang, tidak dengan niat menggerebek, bukan dengan teriakan atau air mata di muka, melainkan dengan ketenangan yang terlatih oleh pengalaman hidup. Saya ingin melihat sendiri. Bisa jadi itu salah paham. Bisa juga tak lebih dari kebetulan. Namun suara di telepon punya nada urgensi yang tidak bisa saya abaikan. Gedung bank itu tampak sama dari luar. Kaca besar, logo yang samar, antrian manusia yang tampak tergesa. Hidung saya mencium aroma pembersih lantai, ada getir asap rokok yang menusuk dari sekumpulan pria di luar. Pola ubin yang familiar. Ketika saya melangkah ke dalam, saya merasa semua gerak lambat, seperti film yang di-setel pada kecepatan rendah. Saya memilih tempat yang memungkinkan saya melihat tanpa terlihat. Papan kursi di sudut, cermin yang memantulkan sudut-sudut ruangan. Melihatnya dari balik kaca jadi seperti menonton adegan yang bukan untuk saya. Suami saya berdiri di dekat meja konsultasi. Bahunya sedikit menunduk, tangannya memegang tas. Di sebelahnya, duduk seorang wanita yang pada jarak dan sudut ini mempermainkan penglihatan saya. Bentuk wajahnya, cara ia menyisir rambut, bahkan cara ia memegang tas membuatnya tampak seperti sebuah refleksi yang salah dari cermin. Ia mengenakan skar tipis berwarna biru yang pernah saya pakai beberapa tahun lalu. Bukan kopian sempurna, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa aneh di perut saya. Tubuh saya ikut bereaksi, napas mengencang, kaki terasa ringan, kemudian berat. Ingin saya mendekat, menuntut penjelasan. Tetapi suara di kepala menahan. Jangan bereaksi dulu. Lihat, amati, catat. Tahu kapan harus memukul. Jangan memberi mereka panggung. Ada logika di balik keheningan itu, bukan penyerahan. 37 tahun mengajarkan saya, kapan perlu bertanya, dan kapan perlu menyusun bukti. Mereka tampak akrab, lebih akrab dari yang saya terima sebagai rutinitas suami saya. Mereka tertawa kecil pada sesuatu, percakapan yang tidak untuk telinga saya. Saya perhatikan gerakan-gerakan kecil. Bagaimana wanita itu mencondongkan tubuh sedikit. Bagaimana suami saya menunduk ketika ia bicara, seolah mencari-cari kata-kata. Ada sesuatu yang dibuat-buat di sana. Sebuah pertunjukan yang dipersiapkan. Saya tidak berpaling. Saya sibuk menyusun potongan-potongan kecil di kepala. Skarf biru, sudut senyum yang familiar, posisi tas. Ada pula detail lain. Di atas meja, beberapa dokumen, map berwarna terkait layanan nasabah yang mungkin. Mata saya tertumbuk pada selembar kertas yang terlipat setengah di bawah map. Bentuknya mirip dengan formulir nama pemegang akun. Bukankah menggelitik rasa penasaran? Tetapi saya memilih untuk tidak mengambilnya. Bukan karena saya percaya pada kebetulan, melainkan karena saya ingin bukti. Bukan keberanian yang terbakar oleh amarah. Kembali ke rumah, saya menutup pintu pelan. Di kamar saya membuka lemari, menatap skarf-skarf saya. Memegang salah satunya yang warnanya hampir sama. Ada sesuatu yang menyerupai cermin. Ketika saya menyilangkan skarf ke leher, wajah saya tidak lagi hanya wajah saya.
Ada tumpang tindih, jaringan kenangan yang bertumpu pada detail kecil. Garis senyum, bekas tahi lalat kecil di pipi kiri. Saya merasakan tubuh saya membentuk keputusan. Saya memeriksa dokumen-dokumen yang selama ini saya anggap remeh. Salinan polis asuransi yang terselip di laci, rekening pensiun, nota-nota kecil yang ditulis tangan. Saya menemukan sesuatu yang membuat jari saya berhenti di halaman. Salinan fotokopi identitas saya. Bukan satu, melainkan dua. Rapi tersusun rapi di sebuah folder suami saya yang biasa saya gunakan untuk kwitansi. Salinan itu tertanggal beberapa bulan lalu. Saya menoleh ke meja dan melihat pena suami saya. Ujungnya basah oleh tinta. Jantung saya menaruh beban baru. Bukan hanya perbuatan di sana-sini, tetapi upaya sistematis untuk menggandakan identitas. Saya tidak langsung membuka diskusi rumah. Saya menghabiskan waktu beberapa jam menyusun catatan. Saya membuat daftar pertanyaan, bukan untuk melemparkan ke muka suami, tetapi untuk sistem yang lebih besar. Bank, lembaga, notaris. Saya menuliskan tanggal salinan itu dibuat. Nomor referensi yang terlihat samar di pojok kertas. Siapa yang mungkin menandatangani? Saya tahu apa yang ingin saya capai. Memastikan bahwa identitas saya adalah milik saya sendiri. Menutup jalur yang mungkin dipakai orang lain untuk bertindak atas nama saya. Saya menelpon bank. Nada sambungan terdengar panjang. Pihak yang mengangkat meminta beberapa informasi, lalu menegaskan bahwa ada catatan percakapan sebelumnya. Catatan yang sekali lagi menyebutkan kehadiran suami saya dengan seorang wanita. Mereka menyarankan verifikasi lanjutan dan meminta saya datang membicarakan hal itu secara langsung. Saya mengatur pertemuan internal dengan nada tenang, seolah saya datang untuk memperjelas sesuatu yang sederhana. Tidak ada teriakan di sana, hanya langkah-langkah administratif yang harus saya lakukan. Sambil menunggu hari pertemuan, saya mengontak seorang notaris yang saya kenal dari tahun-tahun lalu. Bukan untuk membuat tuduhan, tetapi untuk menyiapkan dasar dokumen saya sendiri. Salinan resmi identitas, pernyataan tertulis tentang penggunaan identitas, dan memastikan tidak ada akses yang tidak sah atas rekening atau sertifikat saya. Saya juga menelpon seorang pengacara yang pernah membantu saya mengurus warisan kecil ibu saya. Saya mengutarakan situasinya secara ringkas, meminta nasihat umum, langkah apa yang umum ditempuh ketika identitas terduplikasi. Jawabannya tenang, menegaskan, kumpulkan bukti, ajukan permintaan verifikasi, jangan menyebarluaskan tuduhan pada publik. Itu bukan instruksi teknis, hanya pedoman etika dan prosedural yang saya inginkan. Di luar urusan dokumen, ada bagian lain yang harus dirapikan, perasaan saya sendiri. Saya sering berpikir bahwa seiring usia, kita menjadi peka terhadap jejak-jejak kecil yang mengungkap kebenaran. Tanda-tanda yang dulu saya abaikan, telepon yang kerap berdering lalu ditutup, notifikasi pesan yang hilang, malam-malam di mana suami saya tampak lebih pendiam, semua itu sekarang mulai membentuk pola. Saya menyadari betapa mudahnya seorang perempuan bertahun-tahun menjadi latar belakang, hadir namun tak terlihat, memberi tanpa tuntutan. Rasanya seperti berjalan di rumah sendiri dengan seragam transparan. Kini dengan bukti di tangan saya tahu ada gunanya menarik seragam itu, memeriksa jahitannya dan memutuskan apakah saya mau menjahit ulang atau membakarnya. Saya bukan perempuan yang mencari pengakuan publik. Saya ingin kejelasan, bukan drama. Saya ingin langkah-langkah yang menjauhkan ancaman terhadap nama dan harta benda saya. Mungkin itu mengapa saya menunda konfrontasi di bank. Bukti akan berbicara lebih kuat daripada amarah. Saya tak ingin situasi ini menjadi arena untuk saling menyalahkan di depan umum. Saya lebih memilih prosedur yang tegas, verifikasi dokumen, pemeriksaan tanda tangan, pembacaan rekaman yang mungkin ada. Langkah-langkah ini, sepi dan administratif, terasa seperti jalan menuju keadilan pribadi. Suami saya tampak tidak menyadari bahwa saya mengetahui sedikit demi sedikit. Di rumah, ia memasak seperti biasa, meletakkan piring di meja, menanyakan apakah saya ingin memotong apel. Nada normalnya membuat saya sebal, bukan karena ia tetap tampak ramah, tetapi karena rutinitas itu tampak kini seperti topeng, sadar atau tidak. Saya menahan diri dari berkata-kata tajam. Alih-alih, saya menempatkan beberapa salinan dokumen yang saya temukan di laci, menandainya rapi di meja dengan tanggal dan waktu temuan. Jika ia bertanya, saya akan menjawab dengan tenang. Jika ia diam, saya akan mengumpulkan lebih banyak. Malam itu saya sulit tidur. Pikiran saya memutar berbagai kemungkinan. Apakah ini memang upaya untuk menggantikan saya dalam peran saya sebagai penanda tangan, ataukah manuver yang lebih rumit? Di masa-masa seperti itu, saya mengandalkan kebiasaan lama, menulis. Saya membuka buku catatan tua saya dan mulai menuliskan kejadian-kejadian yang tampak remeh dulu. Malam-malam ketika suami pulang terlambat, kata-kata yang terpotong di percakapan, transfer kecil yang saya lihat di akun dan tidak saya pertanyakan. Menuliskan membuat semuanya tampak lebih nyata, sebuah borang yang menumpuk di meja saya, bukan kabut yang menyelinap di kepala.
Beberapa hari berlalu, bank menelpon lagi. Kali ini suaranya lebih tenang, lebih resmi. Mereka memerlukan verifikasi tambahan mengenai transaksi tertentu dan mereka sudah menempatkan pemblokiran sementara pada sebagian layanan sampai situasi jelas. Kata-kata itu membuat tubuh saya menegang, tetapi juga memberi rasa lega. Setidaknya ada tindakan yang diambil. Saya tidak ingin memberi kesan puas, saya hanya ingin hasil yang konkret. Saya meminta rincian, tapi pihak bank menolak memberikan detail yang terlalu teknis melalui telepon. Mereka menyarankan pertemuan langsung, pembacaan dokumen, pemeriksaan tanda tangan, dan juga peninjauan rekaman kamera keamanan jika ada persetujuan formal. Saya menyetujuinya. Di kepala saya, rencana yang lebih besar mulai terbentuk, persiapan randevu administratif, kehadiran notaris bersama pengacara sebagai saksi. Sementara itu, ada hal lain yang mengusik, wanita yang meniru saya. Siapa dia? Apa motivasinya? Saya menolak menghabiskan energi untuk membenci. Saya lebih memilih menganggap ia sebagai bagian dari sebuah rencana yang lebih besar, sebuah topeng yang dipakai oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kita sering melihat manusia sebagai musuh tunggal, padahal lebih sering ada jaringan tindakan di belakangnya, keputusan, perjanjian, kebiasaan. Saya ingin tahu biografi kecilnya, dari mana ia datang, siapa yang mengarahkan, bagaimana ia bisa meniru gerak-gerik saya dengan cukup baik. Tapi itu semua akan terungkap nanti melalui dokumen dan pertanyaan profesional. Anak-anak kami, 2 orang dewasa yang tinggal di kota lain, saya hubungi kemudian. Saya memilih kata-kata dengan hati-hati, memberitahu singkat bahwa ada masalah administratif yang mungkin melibatkan nama saya. Mereka bereaksi lambat pada awalnya, mungkin karena jarak atau karena mereka mengandalkan kami yang tua untuk menakar apa yang benar. Anak perempuan saya menanyakan apakah saya baik-baik saja, anak laki-laki mengusulkan agar saya tinggal dulu di rumah mereka. Saya menolak sementara, bukan karena saya menolak bantuan, tetapi karena saya merasa perlu bertahan, menuntaskan beberapa langkah sendiri. Ada batas yang harus saya pertahankan, bukan demi harga diri semata, tetapi demi membangun saksi yang benar. Mereka tidak marah, mereka hanya khawatir. Itu cukup. Hari pertemuan di bank tiba. Saya berpakaian sederhana, blus putih, rok hitam, scarf tipis. Atau mungkin saya sengaja memilih satu yang berbeda dari yang wanita itu kenakan di hari sebelumnya. Saya melihat cermin di lorong sebelum pergi, dan bertanya pada diri sendiri, siapa saya di momen ini? Ibu, istri, perempuan yang disentuh usia, atau perempuan yang memutuskan untuk menuntut kejelasan? Jawabannya tak tunggal. Semua peran itu berlapis. Saya meyakinkan diri bahwa identitas saya bukan sekadar tampilan luar, bukan hanya scarf atau raut wajah. Itu juga tentang catatan hidup saya, tanda tangan saya, jejak keputusan saya. Di bank, suasana berbeda. Meja yang sama, ruangan kecil yang terdengar lebih dingin. Orang-orang yang menyambut saya tampak profesional, mencoba menjaga nada netral. Mereka menawarkan air, menanyakan nama lengkap. Saya memberi mereka dokumen yang saya bawa, salinan identitas, daftar transaksi yang saya curigai, salinan fotokopi yang saya temukan. Salah seorang staf mencatat dengan teliti, lalu mereka meminta kesepakatan, apakah saya bersedia melakukan verifikasi lebih lanjut. Saya setuju. Semua berlangsung seperti prosedur administrasi yang tak menarik, namun tiap langkahnya membawa ketegangan tersendiri. Dalam ruangan itu, saya menunggu datangnya orang-orang yang akan bertanggung jawab atas pertemuan verifikasi. Di sebuah sudut, saya melihat kamera keamanan yang kecil, sebuah pengingat bahwa semua tempat publik sekarang memiliki saksi tak kasat mata. Saya bertanya-tanya, apakah rekaman itu akan menunjukkan adegan yang sama yang saya saksikan beberapa hari lalu? Suami saya berdiri bersama wanita itu, tawa kecil, gerak yang tampak diulang. Itu akan menjadi bukti yang kuat, bukan cuma perasaan saya. Saya merasa seperti penyidik yang tetap mempertahankan kelembutan hatinya. Sementara kami menunggu, suara-suara kecil terdengar. Bisik-bisik pegawai, bunyi langkah kaki di luar, suara printer yang mencetak dokumen. Saya merasakan tubuh saya tegang, tetapi pikiran saya jernih. Saya sudah menyusun hipotesis. Jika wanita ini memang meniru saya untuk memanfaatkan akses, akan ada berbagai tanda. Kesalahan kecil di jawaban keamanan, ketidaksesuaian dalam tanda tangan, atau dokumen yang tampak baru dan tidak konsisten dengan arsip lama. Saya tahu sekali bahwa tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan justru membuat seseorang tak curiga. Kesalahan kecil seringkali membuka jalan untuk kebenaran. Ketika meja konsultasi memanggil, pintu terbuka sedikit dan mereka mengisyaratkan saya untuk masuk. Di ruang itu, di balik meja, ada seorang manajer yang menatap saya dengan mata yang tampak mengukur beban emosional saya. Ia memulai dengan nada profesional. Kami menghargai bahwa Anda datang. Kami ingin melakukan verifikasi demi melindungi hak Anda. Kata-kata itu sederhana, namun ada ledakan lega yang mengalir di dada saya. Tindakan telah dimulai. Di antara dokumen, ada satu amplop yang dibuka dan beberapa lembar kertas berbaris. Mereka mulai membaca beberapa transaksi, beberapa catatan telepon,
dan sebuah catatan yang menunjukkan bahwa seseorang pernah mencoba mengubah alamat korespondensi kami. Satu persatu, bukti-bukti kecil itu disusun seperti potongan puzzle. Saya memberikan penjelasan ketika diminta, menandai hal-hal yang saya kenal dan yang asing. Saya menyaksikan bagaimana wajah manajer itu berubah dari netral menjadi serius. Ini bukan permainan lagi. Namun di sudut pikir saya tetap ada ruang untuk emosi yang lebih pribadi. Rasa sakit melihat detail yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin berusaha menjalankan hidup saya di luar prihatin saya. Di luar, saya mendengar desas-desas, ada panggilan lain, percakapan yang berkaitan dengan wanita identik itu. Manajer menarik napas panjang dan berkata, "Kami akan melakukan pengecekan lebih mendalam, namun kami perlu waktu untuk mengumpulkan bukti dan berbicara dengan semua pihak terkait. Bahasa itu administratif, namun saya tahu betul maknanya. Ada proses yang harus dilalui dan waktu yang tidak selalu berpihak pada siapapun. Sementara mereka bekerja, saya merasa tugas saya belum selesai. Ada bagian lain yang harus saya lakukan. Memastikan arsip saya rapi, meminta notaris untuk menyaksikan beberapa dokumen, menghubungi kembali pengacara kami. Kembali ke rumah, saya merasa beban semakin berat, namun juga ada rasa aneh yang tak bisa diabaikan. Sebuah kekuatan kecil mulai menguat di dada saya. Sesuatu seperti keyakinan yang muncul bukan dari kemarahan semata, tetapi dari kesadaran bahwa saya layak mempunyai suara. Saya menuliskan lagi, dalam buku catatan saya, peristiwa hari itu, waktu, nama petugas, dokumen yang diserahkan. Menyimpan catatan membuat saya merasa tak tergoyahkan. Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Saya tidak ingin berharap pada pembalasan, melainkan pada keadilan yang tenang dan perbaikan yang memungkinkan saya hidup tanpa bayang-bayang. Di malam berikutnya, ketika saya merebahkan kepala di bantal, saya mendengar suara-suara dari masa lalu, kata-kata orang tua saya tentang martabat, pelajaran tentang menjaga batas-batas diri. Mesin waktu internal saya menelusuri kembali pesta-pesta, ulang tahun, perayaan kecil yang membentuk keluarga kami. Semua itu terasa rawan namun berharga. Saya memikirkan bagaimana identitas kita tidak semata-mata dibangun dari dokumen, melainkan dari tindakan, ingatan, dan hubungan. Identitas bisa dicetak ulang di atas kertas, tapi jiwa dan sejarah kita tidak semudah itu untuk ditiru. Lalu, Tausan berdering lagi. Kali ini nomor tidak asing. Suara di ujung sana memberitahu bahwa ada perkembangan. Bank menemukan ketidaksesuaian dalam beberapa formulir dan menanyakan apakah saya bersedia hadir pada pertemuan verifikasi formal yang melibatkan perwakilan internal bank, notaris, dan kemungkinan pengacara. Mereka memberi tanggal. Napas saya tercekat, lalu saya merasakan denyut yang tenang. Sebuah kesempatan untuk menyudahi ketidakjelasan. Saya mengiyakan. Saat saya menutup telepon, saya menyadari ada ketegangan baru. Bukan ketegangan yang mendorong untuk menghakimi, melainkan ketegangan seorang wanita yang menuntut haknya. Saya menatap diri sendiri di cermin sekali lagi. Wajah saya memantulkan segala tanda perjalanan hidup. Garis halus, bekas tawa, mata yang sudah lama belajar melihat lebih dari yang biasa. Saya membereskan scarf di leher, memeriksa pakaian saya, dan menaruh pulpen di dalam tas. Ada rasa bahwa sesuatu akan berubah dalam pertemuan mendatang. Entah itu kecil, entah itu besar, saya tidak tahu. Tetapi saya pasti akan hadir, dengan bukti, dengan saksi, dan dengan kata-kata yang disusun jernih. Di dapur, sebuah gelas berderak jatuh ketika saya menyusunnya kembali. Suami saya lewat di ruang tamu, menatap saya, ingin bertanya, tetapi menahan. Ia tampak terseret antara rasa bersalah dan kebingungan. Saya tidak menatapnya lama. Ada saatnya kata-kata harus dihemat, tidak karena saya takut, tetapi karena saya ingin kata-kata itu punya berat ketika akhirnya diucapkan. Saya menyusun sebuah skenario di kepala. Bagaimana jika ia mengakui? Bagaimana jika ia menyangkal? Bagaimana jika ia tetap menutup diri? Saya menyiapkan jawaban-jawaban yang tenang, bukan pernyataan yang mematahkan. Perlahan-lahan, saya menanamkan gagasan bahwa tindakan saya bukan semata balas dendam, melainkan upaya menyelamatkan identitas keluarga kami. Malam itu, pada selembar kertas di meja, saya menulis 9 pertanyaan yang akan saya bawa pada pertemuan mendatang. Pertanyaan tentang dokumen, tentang siapa yang menandatangani, tentang kapan salinan dibuat, tentang siapa yang meminta perubahan alamat. Ada keindahan sederhana dalam menyusun pertanyaan, sebuah jalan diam menuju kebenaran. Saya tahu, tak semua akan dijawab saat itu juga, dan ada kemungkinan proses ini panjang dan melelahkan. Namun, sejak telepon pertama itu pada pukul 11.17, aku telah memutuskan sebuah hal. Aku tidak lagi akan menjadi bayangan dalam hidupku sendiri. Saya akan menuntut tempat saya, perlahan tetapi pasti. Keesokan harinya, suasana di rumah berubah lagi. Ada bisik tegas yang tertanam di ruang-ruang kecil.
Saya akan pergi ke bank lagi, membawa saksi, dan menuntut verifikasi yang tidak lagi hanya administratif. Ini soal martabat. Ketika saya memeriksa jam, saya tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saya menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, dua sosok muda dengan senyum lebar, dan merasakan jarak antara waktu itu dan sekarang. Tetapi jarak itu bukan sekadar kehilangan. Itu juga ruang di mana pilihan bisa dibuat ulang. Saya menutup lembar catatan itu dan menaruhnya di tas. Saat membuka pintu, udara luar menyentuh wajah saya, seperti membelai keberanian yang baru lahir. Saya menurunkan langkah bukan untuk mencari drama, melainkan untuk menghadapi prosedur, orang-orang dan kemungkinan yang harus dihadapi. Panggilan itu yang pada awalnya terdengar seperti gumpalan kabut, telah berubah menjadi garis penentu. Saya mengikuti garis itu dengan hati waspada namun teguh.
Suami saya ada di sana, duduk di kursi yang sama yang kukenakan beberapa hari lalu saat aku melihat mereka dari balik kaca. Ia menunduk ketika kamera merekam. Aku melihat bahunya seperti menggulung diri sendiri. Ketika rekaman berhenti, udara di ruangan itu terasa tebal. Manajer menatapku, lalu memberi waktu bagi saya untuk berbicara bila perlu. Aku bisa saja meledak, menuduh, menuntut penjelasan yang keras. Tetapi 37 tahun membentuk kebiasaan lain. Saya memilih kata-kata yang rapi, bukan pukulan. Aku memandang suami saya lewat kaca pembatas. Matanya berusaha menghindar. Ia menyampaikan nama saya, sebuah kata yang dulu nyaman, kini penuh beban. Aku membuka mulut, lalu menutup kembali, memilih untuk menunggu saat ia dipanggil masuk. Di ruang itu, aku merasakan pergeseran, bukan sekadar putusnya rutinitas, melainkan tuntutan agar identitasku dihormati. Ketika dipanggil, suami masuk dengan langkah canggung. Ia duduk dan menatap pandangan yang bukan lagi hanya mata istrinya, melainkan mata yang mengukur bukti. Aku melihat wajahnya pucat, dan ada garis-garis kecemasan yang tampak tajam di pelipisnya. Pegawai legal bersikap netral. Mereka meminta penjelasan tentang sejumlah formulir yang ditandatangani beberapa bulan terakhir. Suami saya menelan ludah, lalu menjawab dengan nada yang berusaha tenang. Ia mengatakan kata-kata yang samar. Ia butuh bantuan, seseorang yang menguruskan hal-hal yang ia anggap membebani. Ia menyinggung nama seorang tenaga yang katanya membantu mereka mengurus administrasi. Ia terdengar seperti orang yang kebingungan dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Suatu momen, aku menangkap tatapan suami. Dia tidak menatapku, melainkan menatap tangan yang menggenggam tasnya. Aku tahu ada rasa malu di sana, atau mungkin ketakutan. Aku menahan diri untuk tidak menambah luka dengan kata-kata tajam. Aku menanyakan hal-hal konkret. Kapan formulir itu diajukan? Siapa yang hadir saat itu? Mengapa ada salinan identitasku di map miliknya? Pertanyaan itu disusun tanpa amarah yang memecah, hanya menuntut keterangan. Ia menjawab, mencoba membuat alasan bahwa itu dimaksudkan untuk memudahkan, untuk mengurus hal-hal kecil ketika aku sibuk. Kalimat yang seketika mengiris, karena di belakangnya ada pengabaian akan otonomi saya. Manajer bank menanyai beberapa formulir yang mencurigakan. Tanda tangan di beberapa lembar tampak berbeda dari tanda tanganku yang lama. Ada goresan yang sedikit miring, tekanan yang tak seragam, halus bagi mereka yang biasa memeriksa, tetapi jelas bagi mata profesional. Pegawai legal menunjukkan catatan komunikasi yang menunjukkan adanya permintaan perubahan alamat korespondensi hingga pengubahan penerima beberapa layanan tertentu. Mereka tidak menyatakan itu sebagai kejahatan, hanya sebagai ketidaksesuaian yang memerlukan verifikasi dan pembatasan akses sampai masalah teratasi. Di luar itu, mereka mengatakan proses internal akan menentukan langkah lebih lanjut. Suami saya mendengarkan tanpa bisa menyembunyikan kerusakan yang mulai terlihat. Ia mulai mengakui peranannya dalam memberi akses kepada pihak ketiga. Tetapi saat diminta menjelaskan motif, suaranya bergetar. Ia berkata bahwa ia merasa kewalahan dengan urusan administrasi keluarga dan seseorang menawarkan solusi praktis. Kata tersebut seperti duri. Siapapun yang menawarkan solusi pada identitas orang lain berusaha memotong jalur kewenangan. Ia mengaku telah menandatangani beberapa dokumen yang memungkinkan perwakilan melaksanakan tindakan tertentu. Ia mengatakannya seperti pengakuan keliru, bukan pembelaan yang tegas. Di momen itu, sebuah campuran emosi menyapu. Kesedihan, kecewa, kemarahan yang dipotong oleh logika. Aku teringat malam-malam ketika aku menunggu. Ketika aku pikir keheningan suami adalah bentuk kedamaian. Sekarang itu berwujud sebagai sebuah keputusan yang meminjam kebebasan dari hidupku sendiri. Namun, aku tetap memilih langkah yang mau bekerja lebih keras daripada rasa. Aku meminta notaris untuk menandai waktu pernyataan, dan pengacara yang kuhubungi menulis beberapa catatan singkat. Aku tahu catatan itu akan berguna, bukan untuk membalas, tetapi untuk menghentikan pergerakan yang mengancam identitasku. Pertemuan itu selesai dengan keputusan sementara. Bank akan membatasi akses tertentu, sementara pemeriksaan lebih mendalam dilakukan. Mereka menyarankan agar kami melakukan audit internal terhadap dokumen yang mana yang diserahkan pihak ketiga. Tapi mereka menekankan juga bahwa temuan tersebut harus ditangani dengan kehati-hatian, karena ada aspek privasi dan prosedur internal yang harus dipenuhi. Keputusan itu bukan akhir, tetapi setidaknya ada tindakan nyata yang membuat masalah tidak terus berjalan di belakang punggungku. Keluar dari bank, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suami berjalan di sebelahku, jarak di antara kami nyata. Ia mencoba berbicara, mengatakan hal-hal yang samar. Ia tidak bermaksud menyakiti. Ia menyesal jika tindakannya membuatku terganggu. Aku mendengar kata maaf mengapung, namun aku juga mendengar kebiasaan lama yang sulit dihapus. Kebiasaan menunda,
menganggap urusan penting sebagai beban yang harus dipindahkan. Aku menatapnya dan berkata, dengan suara yang tidak bergetar, tidak hanya maaf yang kuperlukan, ada urusan yang harus diperbaiki dan batas yang harus dibuat. Ia mengangguk, wajahnya seperti orang yang baru menyadari bahwa kata maaf saja tidak cukup untuk menutup luka. Beberapa minggu berikutnya menjadi rutinitas baru, pertemuan dengan pihak bank, kunjungan ke notaris, komunikasi dengan pengacara yang menegaskan bahwa proses administrasi dan pencatatan sedang berlangsung. Aku mengikuti setiap langkahnya, membuat salinan, menandai tanggal, menyimpan semuanya rapi. Ada rasa aneh, sakit yang menyelinap ketika melihat dokumen lama, namun juga rasa tak mudah padam. Aku melakukan sesuatu yang nyata, tetapi bukan hanya tentang dokumen. Ini juga tentang percakapan yang harus dilakukan di rumah. Berbicara kepada anak-anak kami, 2 orang dewasa yang memberiku kebingungan dan dukungan dalam proporsi berbeda. Anak perempuan pertama kali menangis di telepon ketika aku beritahu perkembangan. Ia berbicara dengan nada yang memadukan kemarahan dan kepedihan. Ia merasa dikhianati, tetapi juga khawatir akan langkah-langkah yang akan memakan waktu. Anak laki-laki lebih praktis. Ia menawarkan bantuan administratif, berbicara tentang data yang harus dikunci, dan bertanya apakah aku butuh tempat tinggal sementara. Aku menolak sebagian. Aku perlu menjalani ini sebagai bagian dari prosesku sendiri. Namun aku menerima dukungan lain yang lebih lembut. Ia mengatur agar kami bertemu di rumah mereka beberapa kali, memberi ruang untuk perbaikan yang tak hanya administratif, tetapi juga emosional. Suami menjauh pada momen-momen tertentu, seolah ruang itu melukiskan batas yang tak lagi bisa ia lewati tanpa persetujuan. Ada usaha kecil yang tampak memalukan. Ia mencoba berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dan menarik diri, mencoba menghentikan mereka jika memungkinkan. Namun jejaknya sudah ada, salinan identitasku yang sebelumnya ditemukan, formulir yang telah ditandatangani, percakapan yang sempat tercatat. Aku tidak ingin memainkan pembalasan. Aku ingin memastikan tidak ada lagi akses yang bisa disalahgunakan. Untuk itu, aku terus mengumpulkan bukti, bekerja dengan profesional, menegaskan batas-batas baru. Di tengah semua itu, aku menemukan momen-momen yang aneh. Saat mencuci piring, aku tiba-tiba tertawa kecil mendengar diri sendiri mengingat bagaimana dulu hal-hal kecil kami rayakan. Ada sebagian hatiku yang merindukan masa biasa, yang penuh kebiasaan kecil dan rutinitas sederhana. Namun ada pula bagian yang tak ingin lagi kembali ke keadaan di mana keberadaanku hanya latar belakang. Aku mulai menjaga diri dengan lebih sadar, membaca lebih banyak, menulis lebih rajin, berjalan-jalan lebih jauh. Ada energi yang muncul, bukan sebagai penebusan, tetapi sebagai klaim atas waktu yang masih ada. 1 pekan, aku mendapat panggilan dari pihak bank. Mereka memerlukan kehadiranku untuk menandatangani dokumen pembatasan akses sementara. Aku datang bersama pengacara yang menemaniku sebagai saksi tambahan. Di ruang itu, perwakilan bank menjelaskan bahwa mereka akan memblokir beberapa tindakan yang dapat dilakukan atas nama saya sampai verifikasi lengkap selesai. Mereka menegaskan bahwa ini adalah langkah kehati-hatian, bukan keputusan akhir yang menyatakan kesalahan. Aku menandatangani, menaruh inisial di kotak-kotak yang diperlukan, dan merasa seolah sebuah tembok kecil dibangun di sekeliling identitasku. Tembok kecil itu memberi keamanan, bukan kemenangan, tetapi keamanan yang nyata. Saat berita ini sampai ke telinga orang-orang di lingkungan, reaksi bermacam-macam. Ada simpati halus dari tetangga di mana aku sering melihatnya mencuci delima di teras, ada bisik-bisik yang terasa tak nyaman di pasar. Anak-anak teman lama menelepon, menawarkan saran yang baik hati namun kadang menggugah emosi. Aku memilih untuk menjaga beberapa hal tertutup. Ini bukan soal malu, melainkan soal menjaga proses agar tak tercampur sensasi publik. Namun aku juga menyadari bahwa kejadian ini membuka peluang berbicara tentang bagaimana perempuan tua sering dianggap tak berdaya dan bagaimana identitas dapat menjadi sasaran dalam cara-cara yang tak terduga. Lambat laun, tindakan bank membuat jarak di antara suami dan pihak yang membantu mereka. Si wanita yang meniru aku tidak muncul lagi di cabang yang sama, setidaknya tidak terlihat di rekaman yang bisa diakses. Ada hal-hal yang terputus, namun tidak semua retakan segera tertambal. Hubungan rumah tangga kami mengalami penyesuaian yang dalam. Percakapan yang dulu dihindari mulai dibicarakan. Beberapa minggu kami menjalani sesi konseling pasangan, bukan untuk mendramatisasi, tetapi untuk bicara tentang batas, tanggung jawab, dan bagaimana menghidupi sisa waktu bersama dengan kejujuran. Hasil dari sekali pertemuan di bank bukan akhir proses hukum. Pengacara menjelaskan bahwa ada kemungkinan adanya langkah administratif lanjutan, mungkin juga laporan formal yang dapat diajukan bila ditemukan tindak penipuan. Tapi semua itu memerlukan bukti kuat dan waktu.
Aku memilih untuk tidak menghabiskan energi berharap hal besar yang instan. Aku menaruh fokus pada hal-hal yang bisa kuatur sendiri. Memperbaiki arsip, mengajukan notulen, dan menguatkan komunikasi antara bank dan lembaga-lembaga yang memerlukan verifikasi. Seiring waktu, ada satu hal yang paling memberikan pengaruh. Anak-anak mulai terlibat bukan hanya sebagai sokongan teknis, tetapi sebagai cermin empatik. Mereka datang, duduk di meja makan, dan mendengarkan cerita-cerita kecil dari masa lampau yang pernah terdengar biasa. Ada tawa, ada air mata, dan ada perbaikan-perbaikan sederhana. Pembagian tugas yang jelas, penjelasan yang lebih terang tentang keuangan keluarga, penyesuaian akses yang kini harus mendapat persetujuan bersama. Semua ini mengubah ritme rumah kami. Lambat laun, rasa aman yang kembali bukan semata karena tindakan bank, melainkan karena batas-batas yang baru kami sepakati bersama. Satu momen kecil yang membekas terjadi di sebuah sore, ketika aku menerima surat dari bank yang mengkonfirmasi pembatasan akses sementara dan memberi petunjuk tentang langkah-langkah verifikasi. Aku duduk di kursi di dekat jendela, memegang surat itu, dan terasa ada kelegaan yang aneh. Surat itu bukan surat kemenangan, melainkan pengakuan formal bahwa sesuatu sedang dilakukan untuk melindungi hakku. Aku menulis catatan kecil di buku harian, langkah kecil tetap langkah. Kalimat itu menjadi mantra ketika keraguan datang. Namun bukan berarti semuanya menjadi mudah. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun memikirkan wajah suami saya, ketika kami duduk saling berjauhan di ruang tamu. Ada hari-hari ketika aku merasa terasing, ketika beberapa teman lama menelepon dengan nada canggung. Permintaan maaf suami makin hari makin sering, namun aku melihatnya seperti tugas yang harus dijalani, mengakui, memperbaiki, dan menunggu konsistensi. Ia mulai menghadiri pertemuan konseling yang kami sepakati. Ia membantuku menata ulang dokumen yang kini diberi label baru hanya untuk konsultasi. Ada usaha dalam tiap langkahnya, dan itu tidak luput dari pengamatanku yang tajam. Seiring proses administratif bergerak, aku menemukan kembali sebagian kebiasaan lama yang dulu terlupakan. Aku mulai memberi ruang untuk hobi yang sempat tertunda, membaca novel-novel yang kufimpan di rak, menulis cerita pendek tentang kenangan masa muda, dan berjalan ke taman dengan langkah yang lebih ringan. Ada kebanggaan sederhana yang muncul ketika aku menutup sebuah halaman dan merasakan kedamaian yang tak mudah dirampas. Kekuatan ini bukan sesuatu yang muncul dalam sekali muncul, melainkan tumbuh lambat dari keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Di komunitas lokal, aku mulai membuka percakapan yang lebih luas. Beberapa teman perempuan seusia berkumpul di rumah, membicarakan topik yang dulunya terasa tabu, keamanan identitas, keuangan di usia senja, batas-batas dalam peran keluarga. Diskusi itu bukan sekedar berbagi trauma, melainkan berbagi strategi hidup yang humanis. Bagaimana menempatkan dokumen penting di tempat aman, betapa pentingnya komunikasi terbuka dengan anggota keluarga tentang akses yang boleh dimiliki pihak lain, dan bagaimana menjaga martabat sambil menuntut hak. Dari pertemuan-pertemuan kecil itu, kami membentuk jaringan solidaritas. Kami saling memberi nomor kontak terpercaya, kami berbagi pengalaman, dan yang paling penting, kami saling mendengar. Sementara itu, hubungan dengan suami menempuh lintasan yang tak sederhana. Ada waktu ketika aku merasa memihak amarah, dan waktu lain ketika empati muncul. Ia bukan tokoh yang jahat dalam cerita ini. Ia salah satu manusia yang membuat pilihan buruk, mungkin karena dorongan kemudahan. Aku tidak menampik rasa dikhianati, tetapi aku juga tidak menghabiskan seluruh tenaga pada pembalasan. Aku memilih untuk menilai tindakannya berdasarkan perubahan nyata yang ia lakukan. Adakah ia memperbaiki? Apakah ia konsisten? Apakah ia menunjukkan tanggung jawab? Itu standar yang kupegang, bukan hanya kata maaf semata. Dan dalam beberapa bulan, aku melihat perbaikan yang nyata. Ia tidak lagi mengambil keputusan sepihak tentang urusan yang melibatkan nama dan identitasku. Ia menghadiri sesi konseling, dan ia aktif berkomunikasi dengan anak-anak tentang pembagian tanggung jawab. Ada saat ketika aku berdiri di depan cermin, dan melihat wajah yang dikenali orang lain sebagai ibu atau istri. Namun kini aku melihat seseorang yang punya sejarah panjang dan kapasitas untuk membangun batas. Wajah itu ada garisnya, garis yang berasal dari tawa, dari luka, dari perenungan. Aku menepuk pipi saya sendiri dengan lembut, seperti memberi izin pada diri untuk tetap ada, walau dunia mencoba menuliskan ulang namaku pada halaman lain. Proses verifikasi berlanjut, beberapa formulir dibatalkan, beberapa tindakan administratif ditunda, dan pihak bank menegaskan bahwa jika ditemukan tindak penipuan, mereka akan melanjutkan proses internal yang mungkin berkoordinasi dengan pihak yang relevan. Aku menaruh harapan kecil namun realistis. Aku tidak berharap hukuman dramatis. Aku berharap perlindungan yang berkelanjutan. Namun yang paling penting adalah efek samping yang positif. Kami mulai mengatur ulang keuangan keluarga dengan transparansi.
Anak-anak kini memiliki akses yang lebih jelas untuk memantau hal-hal tertentu, dan aku merasa dilibatkan dalam proses penetapan aturan baru. Seiring berjalannya waktu, orang yang meniru aku, figur yang pada awalnya memicu perasaanku, muncul kembali dalam berita internal bank sebagai bagian dari catatan kasus. Bank memberi klarifikasi bahwa individu itu mungkin bekerja atas perintah pihak lain, namun identitas sebenarnya dari sosok itu tetap samar. Aku menolak untuk membiarkan imaji yang terus-menerus tentang perempuan itu memenuhi pikiran. Ia hanyalah bagian dari jaringan tindakan. Fokusku tetap pada apa yang bisa aku bangun. Identitasku sebagai sesuatu yang tak hanya ditulis dalam tinta di atas kertas, tetapi juga dalam hubungan yang kukekalkan dan tindakan yang kuambil. Beberapa bulan setelah panggilan pertama pada pukul 11.17, aku menata ulang seluruh arsip pribadiku, memasukkan dokumen penting ke dalam brankas yang aman, memperbaharui beberapa hal yang sudah usang, dan membuat daftar orang yang dipercaya untuk mengurus hal-hal tertentu. Proses ini membuatku lelah secara administratif, tetapi memberi rasa aman yang mendasar. Ini bukan soal menutupi hidup dari dunia, tetapi soal memberi perlindungan terhadap apa yang paling berharga, identitas, integritas, dan kemampuan untuk membuat pilihan sendiri. Ada satu peristiwa kecil yang terasa seperti batu tanda. Pada suatu pagi, aku mendapatkan surat dari seorang perempuan yang menulis bahwa ia menonton sebuah liputan lokal tentang kasus-kasus penipuan identitas yang menimpa orang tua. Ia menulis bahwa ia membaca cerita kami, kisah seorang perempuan paruh baya yang menuntut haknya, dan merasa termotivasi untuk memeriksa dokumen-dokumen di rumahnya. Surat itu sederhana, tulus, dan membuat pipiku basah. Aku membalas singkat, berterima kasih atas kata-kata hangatnya. Dalam hati aku tersenyum. Dari sebuah luka, muncul kesempatan untuk menjadi suara kecil yang mungkin mencegah orang lain mengalami hal yang sama. Hubungan rumah tangga kami berubah menjadi sesuatu yang baru, bukan kembali persis seperti sebelum, tetapi sebuah ruang yang harus dibangun ulang. Ada hari-hari di mana kami menikmati makan malam bersama dengan pembicaraan tenang. Ada pula hari ketika sunyi masih menempel seperti debu. Di sela-sela itu, aku mendapati diriku menanam kebiasaan baru. Menulis surat-surat kecil kepada anak-anak bukan melulu soal keluhan, tetapi juga tentang kenangan, harapan, dan batas-batas yang ingin ku ketahui. Menulis itu adalah cara lain untuk menegaskan eksistensiku. Ketika angin musim berganti, aku mulai melihat tanda-tanda kehidupan yang tak ditentukan oleh proses yang menimpa kami. Musim panen kecil di kebun tetangga, suara anak-anak bermain jauh, dan kicau burung di pagi hari. Semua itu memberi konteks bahwa ada dunia luas di luar dokumen dan peraturan. Namun, pengalaman ini meninggalkan bekas yang lain, perihal kewaspadaan yang terus ada. Aku lebih teliti dalam memberi akses. Aku lebih berani menanyakan siapa yang meminta ini atau mengapa ini perlu dilakukan sekarang. Pertanyaan sederhana itu tidak mengurangi keramahan, hanya menegaskan batas. Ada satu momen yang kubanggakan, meskipun kecil. Aku menghadiri pertemuan komunitas perempuan di Balai Kelurahan, berdiri di depan sekelompok wanita setengah baya dan berbicara singkat tentang pengalaman saya dengan peniruan identitas. Aku tidak menceritakan seluruh rincian, beberapa bagian tetap privat, tetapi aku berbagi pesan yang jelas. Jangan menganggap diri tak terlihat, lindungi dokumenmu, dan jika sesuatu terasa janggal, minta verifikasi. Aku melihat wajah-wajah yang mendengarkan dengan saksama, dan ada rasa terhubung yang kuat. Itu adalah momen ketika rasa malu yang sempat hinggap perlahan berganti menjadi rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Perkembangan akhir dari segi administratif adalah komunikasi resmi dari bank yang menyatakan bahwa mereka menyelesaikan sebagian penyelidikan internal dan telah membatalkan beberapa akses yang tidak sesuai. Mereka menulis bahwa perbaikan sistem juga sedang dilakukan untuk memperketat prosedur verifikasi. Aku membaca surat itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Surat itu bukan sebuah putusan yang menuntut hukuman, melainkan pengakuan bahwa ada kelalaian yang harus diperbaiki. Itu cukup untuk menandakan bahwa langkah-langkahku tak sia-sia. Dalam ruang pribadi, aku memberi suami kesempatan untuk memperbaiki. Ia melakukan tindakan nyata. Ia meminta maaf di hadapan anak-anak kami. Ia menandatangani dokumen yang menunjukkan ia akan meminta persetujuan bersama untuk beberapa tindakan, dan ia ikut serta dalam workshop yang membahas etika pengelolaan keuangan keluarga. Tindakan-tindakan ini tidak langsung menyembuhkan segalanya, tetapi memberi bentuk konkret pada komitmen yang sebelumnya hanya berupa kata. Di akhir sebuah sore, aku duduk di bangku taman, memandang orang-orang berjalan membawa anjing, melihat pasangan muda yang saling tertawa, dan anak kecil yang memegang balon warna-warni.
Aku memegang skarf biru yang sempat menjadi pemicu kegelisahan. Kali ini menaruhnya di atas lutut, bukan memakainya untuk meniru. Aku tersenyum kecil, merasakan angin yang lembut di wajah. Ada rasa aman dan marah yang pernah ada, namun kini lebih banyak rasa pelik yang melingkupi, rasa yang disebut kebijaksanaan. Kisah ini bukan tentang kemenangan spektakuler yang diraih dalam satu malam. Ini tentang serangkaian keputusan yang tenang namun tegas. Tentang menuntut tempat di meja ketika selama bertahun-tahun kita mungkin hanya ditawarkan kursi pinggir. Tentang memahami bahwa martabat tidak hilang bersama usia dan bahwa menuntut perlindungan terhadap identitas adalah tindakan menyelamatkan diri sendiri dengan hormat. Aku tidak meminta kebencian terhadap siapapun. Aku hanya menuntut kejelasan, hak untuk melihat hidupku tak ditulis oleh tangan orang lain tanpa persetujuanku. Sekarang, beberapa bulan setelah panggilan itu terdengar di pukul 11.17, hidup bergerak. Dokumen-dokumen kami lebih rapi, aturan rumah lebih tegas, dan ada kehangatan baru dalam beberapa percakapan. Hubungan kami tidak kembali sempurna. Apa itu sebenarnya? Tetapi ada usaha, ada konsistensi. Aku menemukan bahwa memberlakukan batas tidak membuatku menjadi orang yang keras. Sebaliknya, itu memberi ruang bagi kebaikan yang lebih nyata. Aku menjadi lebih terbuka terhadap komunitas, lebih vokal bila ada yang tampak ganjil, dan lebih bijak dalam memilih siapa yang dipercayai. Jika Anda membaca sampai sini dan merasa tersentuh, ingatlah, identitas kita adalah hak yang harus dijaga, bukan hadiah yang bisa diberikan pada siapa saja. Tidak pernah terlambat untuk menuntut kejelasan dan tidak memalukan untuk meminta bantuan. Di usia yang matang, kita memiliki pengalaman untuk memilih langkah yang tepat, bukan karena kita lelah, tetapi karena kita tahu apa yang patut diperjuangkan. Terakhir, saya ingin mengundang Anda berdiskusi. Jika berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar dan beritahu dari kota mana Anda menonton. Saya ingin membaca perspektif Anda, karena cerita seperti ini tidak semestinya diselesaikan sendirian. Kita saling belajar, saling menguatkan.